1. Salah satu tetangga Anda mengalami musibah banjir yang mengakibatkan seluruh barang-barang di rumahnya rusak. Tetangga tersebut juga sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak bisa memperbaiki rumahnya sendiri. Sebagai tetangga yang baik, sikap apa yang akan Anda lakukan untuk membantu tetangga Anda ini? A. Anda akan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, agar dapat mengkoordinasi bantuan dari warga lainnya. B. Anda akan mengajak masyarakat sekitar untuk bergotong royong membersihkan rumah tetangga tersebut sebagai bentuk kepedulian. C. Anda akan memberikan bantuan dalam bentuk tenaga dan materi, dengan mengajak warga sekitar ikut serta. D. Anda akan menunggu sampai ada inisiatif dari masyarakat sekitar, untuk memberikan bantuan kepada tetangga tersebut. E. Anda akan hanya memberikan doa, dan berharap ada orang lain yang membantu tetangga tersebut karena Anda sedang sibuk. C. Anda akan memberikan bantuan dalam bentuk tenaga dan materi, dengan mengajak warga sekitar ikut serta. Ini adalah pilihan terbaik, karena Anda tidak hanya berinisiatif sendiri, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar, untuk memberikan dukungan baik secara fisik maupun material. Sikap ini menunjukkan kepedulian, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. B. Anda akan mengajak masyarakat sekitar, untuk bergotong royong membersihkan rumah tetangga tersebut sebagai bentuk kepedulian. Ini adalah pilihan yang baik, karena gotong royong merupakan salah satu nilai inti dalam budaya sosial Indonesia. A. Anda akan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, agar dapat mengkoordinasi bantuan dari warga lainnya. Pilihan ini juga menunjukkan kepedulian, namun Anda lebih bergantung pada peran Ketua RT untuk memulai tindakan. Meskipun tetap baik, inisiatif Anda lebih pasif dibandingkan dengan opsi C dan B. D. Anda akan menunggu sampai ada inisiatif dari masyarakat sekitar untuk memberikan bantuan kepada tetangga tersebut. Ini kurang baik, karena menunjukkan sikap menunggu dan pasif, tanpa adanya inisiatif pribadi. E. Anda akan hanya memberikan doa, dan berharap ada orang lain yang membantu tetangga tersebut, karena Anda sedang sibuk. Ini adalah pilihan terburuk, karena meskipun doa penting, tidak ada tindakan nyata untuk membantu tetangga yang membutuhkan. 2. Sebuah kota menghadapi masalah banjir yang semakin parah setiap tahun. Pembangunan perumahan dan infrastruktur mempersempit daerah resapan air. Apa langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah kota? A. Meninjau kembali rencana tata ruang kota, untuk mengutamakan pembangunan daerah resapan air, dan membatasi pembangunan di wilayah rentan banjir. B. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, agar mereka bisa berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar. C. Mengalokasikan anggaran kota untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, dan mengatasi banjir secara berkelanjutan. D. Membatalkan proyek infrastruktur dan perumahan, untuk memfokuskan semua dana pada upaya pencegahan banjir. E. Mengalokasikan sebagian lahan kosong, untuk pembangunan waduk sementara, melanjutkan proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. A. Meninjau kembali rencana tata ruang kota, untuk mengutamakan pembangunan daerah resapan air, dan membatasi pembangunan di wilayah rentan banjir. Ini adalah solusi jangka panjang yang paling efektif. Dengan meninjau kembali tata ruang, pemerintah dapat mencegah masalah banjir yang lebih parah di masa depan, dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan lingkungan. C. Mengalokasikan anggaran kota untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, dan mengatasi banjir secara berkelanjutan. Langkah ini juga sangat penting, karena investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan bisa menjadi solusi yang konkret, dan langsung untuk mengatasi banjir. B. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, agar mereka bisa berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar. Ini merupakan langkah penting, dalam menciptakan rasa tanggung jawab bersama. E. Mengalokasikan sebagian lahan kosong, untuk pembangunan waduk sementara, melanjutkan proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. Ini adalah solusi sementara yang bisa membantu mengurangi banjir, namun tidak menyelesaikan akar masalahnya. D. Membatalkan proyek infrastruktur dan perumahan, untuk memfokuskan semua dana pada upaya pencegahan banjir.
Ini adalah pilihan yang drastis dan kurang seimbang. Meskipun pencegahan banjir penting, membatalkan semua proyek infrastruktur dapat berdampak buruk pada pembangunan kota dan perekonomian. 3. Seorang pegawai di lembaga pemerintah diminta untuk memprioritaskan layanan bagi pihak tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi, meskipun tidak sesuai dengan prosedur. Apa sikap yang sebaiknya diambil oleh pegawai tersebut? A. Menolak permintaan tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. B. Mematuhi permintaan atasan tanpa mempertanyakan prosedur yang dilanggar. C. Melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang di lembaga untuk mengevaluasi tindakan tersebut. D. Menyampaikan kepada pihak terkait bahwa layanan tetap diberikan sesuai prosedur, tanpa memprioritaskan hubungan pribadi. E. Mengabaikan masalah tersebut dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan atasan. A. Menolak permintaan tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. Ini adalah pilihan terbaik karena menunjukkan integritas tinggi, keberanian untuk menegakkan prinsip keadilan, dan menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Menolak favoritisme sesuai dengan etika kerja dan aturan yang berlaku. D. Menyampaikan kepada pihak terkait bahwa layanan tetap diberikan sesuai prosedur, tanpa memprioritaskan hubungan pribadi. Ini adalah pilihan yang tepat, karena pegawai tetap menghormati pihak yang meminta, namun secara tegas menegakkan prosedur yang adil. C. Melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang di lembaga untuk mengevaluasi tindakan tersebut. Melaporkan kepada pihak berwenang adalah langkah yang tepat jika ada indikasi bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius. E. Mengabaikan masalah tersebut dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan atasan. Ini bukan pilihan yang ideal karena dengan mengabaikan masalah, pegawai tidak aktif menegakkan prinsip keadilan. B. Mematuhi permintaan atasan tanpa mempertanyakan prosedur yang dilanggar. Ini adalah pilihan terburuk karena pegawai mengorbankan integritas dan prinsip keadilan demi mematuhi perintah yang tidak sesuai dengan prosedur. A. Menolak permintaan tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. Ini adalah pilihan terbaik karena menunjukkan integritas tinggi, keberanian untuk menegakkan prinsip keadilan, dan menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Menolak favoritisme sesuai dengan etika kerja dan aturan yang berlaku. D. Menyampaikan kepada pihak terkait bahwa layanan tetap diberikan sesuai prosedur, tanpa memprioritaskan hubungan pribadi. Ini adalah pilihan yang tepat, karena pegawai tetap menghormati pihak yang meminta, namun secara tegas menegakkan prosedur yang adil. C. Melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang di lembaga untuk mengevaluasi tindakan tersebut. Melaporkan kepada pihak berwenang adalah langkah yang tepat jika ada indikasi bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius. E. Mengabaikan masalah tersebut dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan atasan. Ini bukan pilihan yang ideal karena dengan mengabaikan masalah, pegawai tidak aktif menegakkan prinsip keadilan. B. Mematuhi permintaan atasan tanpa mempertanyakan prosedur yang dilanggar. Ini adalah pilihan terburuk karena pegawai mengorbankan integritas dan prinsip keadilan demi mematuhi perintah yang tidak sesuai dengan prosedur. 4. Sebuah organisasi masyarakat mengadakan kampanye untuk mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan tempat tinggal Anda. Sebagai anggota masyarakat, apa langkah yang sebaiknya Anda ambil? A. Mengajak keluarga dan teman-teman untuk ikut serta dalam kampanye ini, agar lebih banyak orang yang terlibat. B. Membantu menyebarkan informasi kampanye melalui media sosial dan jaringan pribadi Anda. C. Menyumbang dana kepada organisasi tersebut sebagai bentuk dukungan, namun tidak terlibat langsung dalam kampanye. D. Mengambil peran sebagai koordinator kampanye di lingkungan Anda agar kampanye berjalan lebih efektif. E. Mengikuti kampanye sebagai peserta tanpa berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
D. Mengambil peran sebagai koordinator kampanye di lingkungan Anda agar kampanye berjalan lebih efektif. Ini adalah pilihan terbaik karena menunjukkan kepemimpinan aktif dalam upaya pencegahan radikalisme. Dengan menjadi koordinator, Anda memegang peran penting dalam memastikan kampanye berjalan dengan baik dan berdampak luas di lingkungan sekitar. A. Mengajak keluarga dan teman-teman untuk ikut serta dalam kampanye ini agar lebih banyak orang yang terlibat. Pilihan ini juga sangat baik karena dengan melibatkan lebih banyak orang, kampanye dapat memiliki jangkauan yang lebih luas dan menyebarkan pesan anti-radikalisme secara lebih efektif. B. Membantu menyebarkan informasi kampanye melalui media sosial dan jaringan pribadi Anda. Pilihan ini baik karena Anda turut berkontribusi dalam memperluas penyebaran pesan kampanye melalui saluran digital. E. Mengikuti kampanye sebagai peserta, tanpa berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Ini adalah pilihan yang cukup baik, karena Anda tetap terlibat dalam kegiatan kampanye, meskipun tidak berperan aktif dalam perencanaan. C. Menyumbang dana kepada organisasi tersebut sebagai bentuk dukungan, namun tidak terlibat langsung dalam kampanye. Meskipun menyumbang dana adalah bentuk dukungan yang berarti, hal ini menunjukkan keterlibatan yang paling pasif, dibandingkan dengan langkah-langkah lainnya yang lebih langsung berkontribusi pada pelaksanaan kampanye anti-radikalisme. 5. Anda adalah seorang supervisor di perusahaan logistik yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran. Beberapa anggota tim sering mengirimkan email atau pesan terkait pekerjaan pada akhir pekan. Bagaimana Anda merespons situasi ini? A. Menanggapi pesan penting saja untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar, namun tetap menjaga keseimbangan kehidupan pribadi. B. Menyarankan agar tim menghormati waktu luang satu sama lain dan hanya berkomunikasi di jam kerja. C. Membuat kebijakan internal untuk membatasi komunikasi hanya pada jam kerja resmi, kecuali dalam situasi mendesak. D. Mendorong seluruh tim untuk selalu merespons pesan kapanpun dibutuhkan untuk mempercepat ekspansi. E. Mengatur pertemuan dengan tim untuk membahas cara terbaik dalam mengelola komunikasi di luar jam kerja. C. Membuat kebijakan internal untuk membatasi komunikasi hanya pada jam kerja resmi, kecuali dalam situasi mendesak. Ini adalah langkah terbaik, karena menetapkan batasan yang jelas dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, dan mengurangi stres bagi anggota tim. Kebijakan ini juga memberikan panduan yang jelas mengenai ekspektasi komunikasi. B. Menyarankan agar tim menghormati waktu luang satu sama lain, dan hanya berkomunikasi di jam kerja. Ini merupakan pendekatan yang baik untuk membangun budaya kerja yang saling menghormati. E. Mengatur pertemuan dengan tim untuk membahas cara terbaik dalam mengelola komunikasi di luar jam kerja. Mengadakan pertemuan menunjukkan kepedulian Anda terhadap kesejahteraan tim dan dapat menghasilkan solusi kolaboratif. A. Menanggapi pesan penting saja untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar, namun tetap menjaga keseimbangan kehidupan pribadi. Meskipun responsif, pendekatan ini dapat menciptakan ekspektasi bahwa anggota tim harus selalu siap, meskipun tidak diminta. Ini bisa menjadi tidak adil bagi mereka yang ingin menjaga waktu pribadi. D. Mendorong seluruh tim untuk selalu merespons pesan, kapanpun dibutuhkan untuk mempercepat ekspansi. Ini adalah pilihan yang kurang baik, karena dapat menciptakan budaya kerja yang menuntut dan mengorbankan keseimbangan kerja hidup. Menekankan respons yang konstan dapat menambah stres dan mengurangi produktivitas jangka panjang.